Ada manusia yang langkah hidupnya terasa ringan, seolah beban yang singgah di pundaknya tidak pernah benar-benar menindih. Masalah memang datang tetapi tidak pernah menetap terlalu lama. Kesulitan memang hadir, tetapi tidak pernah berubah menjadi kehancuran. Urusan datang silih berganti, namun selesai satu demi satu tanpa menyisakan sesak di dada. Ketika melihat kehidupan seperti itu, banyak hati yang bertanya dalam diam, apa yang membuat hidup mereka terasa lebih mudah dijalani? Apa yang menyebabkan jalan mereka tampak lebih lapang meski dunia tidak pernah berhenti menantang? Sementara di sisi lain ada jiwa-jiwa yang melangkah tertatih. Setiap masalah terasa seperti gunung. Setiap kesalahan terasa seperti akhir segalanya. Setiap penantian berubah menjadi kelelahan yang panjang. Ada yang merasa hidup terlalu berat untuk dibawa sendirian. Ada yang merasa doa-doanya seakan tertahan di langit. Ada pula yang merasa segala usaha seperti terhenti di tengah jalan. Bukan karena kurang berjuang, bukan karena kurang mencoba, melainkan karena hati mereka dipenuhi lelah yang tidak terlihat. Padahal langit tidak pernah menutup pintu kebaikan, Tuhan tidak pernah menahan kemudahan tanpa alasan. Setiap kelapangan selalu punya sebab, setiap kesempitan juga lahir dari sesuatu. Tidak ada yang hadir tanpa keterkaitan, namun rahasia itu tidak diumumkan dengan teriakan, tidak ditampilkan dengan cahaya yang menyilaukan. Ia bekerja dalam senyap. Ia tumbuh di ruang-ruang terdalam jiwa, ia dirasakan oleh mereka yang bersedia, membersihkan batin dan merendahkan keakuan. Banyak yang mengira kemudahan hidup bersumber dari kecerdasan, jaringan pertemanan, harta melimpah, atau keberuntungan yang jarang singgah. Semua itu memang bisa menjadi sebab lahiriah, namun bukan sumber utama, karena tidak sedikit orang yang punya semuanya tetap hidup dalam gelisah. Tidak sedikit pula yang memiliki sedikit tetapi hatinya luas. Tidak sedikit yang kekurangan, namun langkahnya terasa kokoh. Ini menandakan bahwa kemudahan sejati tidak tinggal di luar diri, melainkan di dalam hati. Kunci pertama dari kehidupan yang terasa ringan adalah kebersihan batin. Dari sanalah seluruh aliran kemudahan bermula. Hati adalah pusat segalanya. Ia seperti sumur. Jika airnya keruh, apapun yang diambil darinya akan ikut tercemar. Jika airnya jernih, siapapun yang meneguk darinya akan merasa segar. Hati yang kotor melahirkan jalan yang sempit, hati yang berat melahirkan langkah yang tertatih, hati yang gelap menjadikan dunia terasa menekan. Sebaliknya, hati yang bersih membuat segala sesuatu terasa lebih mudah meski keadaan belum berubah. Membersihkan hati bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah perjalanan panjang yang menuntut kesungguhan. Ia bukan sekadar menahan amarah sesekali, bukan sekadar mengalah sekali dua kali, bukan pula sekadar tersenyum di tengah luka. Membersihkan hati adalah proses menanggalkan racun-racun yang sering disimpan tanpa disadari. Racun itu bernama iri yang diam-diam membakar. Racun itu bernama dengki yang perlahan menggerogoti. Racun itu bernama hasrat ingin dipuji. Racun itu bernama keinginan menang sendiri. Racun itu bernama ketidakikhlasan yang disembunyikan di balik kebaikan. Setiap racun itu merusak hubungan batin dengan Tuhan jauh sebelum ia merusak hubungan dengan manusia. Ketika hati dipenuhi dengki, kelapangan terasa menjauh. Ketika hati dipenuhi iri, rezeki terasa sempit meski sebenarnya cukup. Ketika niat tercampur pamrih, kebaikan kehilangan daya cahayanya. Inilah penghalang yang tidak kasat mata. Masalah yang sebenarnya kecil bisa berubah menjadi beban besar. Ujian yang ringan terasa seperti pukulan berat. Bukan karena ujiannya membesar, tetapi karena hatinya yang tidak lagi lapang. Langkah pertama untuk membuka pintu kemudahan adalah membersihkan lapisan terdalam diri. Mengisi jiwa dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap detak. Menghidupkan zikir bukan hanya sebagai suara di bibir, tetapi sebagai napas dalam keseharian, saat menyebut namanya dalam diam, saat mengingat kebesarannya dalam sepi, saat menyandarkan lelah kepadanya tanpa perlu suara. Itulah zikir yang menenangkan. Ia mencuci hati yang lelah, ia meluruhkan beban yang mengerat, ia melembutkan jiwa yang lama mengeras karena luka. Memaafkan juga menjadi pintu besar bagi kelapangan. Memaafkan meski tidak diminta, memaafkan meski tidak dianggap, bukan karena orang lain layak mendapatkannya, melainkan karena diri sendiri lebih berhak atas ketenangan. Dendam adalah beban yang tidak terlihat bentuknya, tetapi terasa berat saat dibawa. Ia menguras energi tanpa henti. Ia memakan ruang damai dalam jiwa. Orang yang memaafkan bukan berarti lemah. Ia justru sedang membebaskan dirinya sendiri dari jerat masa lalu. Menjauh dari iri juga menjadi bagian penting dari pembersihan batin. Rezeki yang datang kepada orang lain tidak pernah mengurangi bagian yang telah ditentukan untuk diri sendiri. Jalan yang terbuka bagi orang lain tidak
pernah menutup jalan yang sudah digariskan untuk kita. Setiap jiwa memiliki rute masing-masing. Ketika hati sibuk memandangi milik orang lain, ia lupa mensyukuri apa yang telah berada dalam genggaman. Dan ketika syukur menghilang, kelapangan pun pelan-pelan menjauh. Keikhlasan menjadi inti dari semua amal. Memberi tanpa menunggu balasan, menolong tanpa berharap pujian, berbuat baik tanpa mengharapkan pengakuan. Sebab ketika balasan yang ditunggu berasal dari manusia, nilainya sangat terbatas. Tetapi ketika balasan itu diserahkan kepada Tuhan, nilainya melampaui perhitungan. Amal yang tulus bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ia membuka pintu yang tidak disangka. Ia menggerakkan pertolongan dari arah yang tidak diduga. Niat juga perlu dijaga setiap hari, setiap bangun, setiap melangkah, setiap memulai aktivitas. Jiwa perlu ditanya kembali tentang arah tujuan, untuk siapa semua ini dilakukan. Saat niat diarahkan kepada Tuhan, langkah akan terasa lebih ringan. Meski jalan yang ditempuh terjal, hati tidak mudah tumbang, sebab ada sandaran yang tidak pernah goyah. Ketika hati dibersihkan, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Bukan karena masalah langsung lenyap, tetapi karena dada menjadi lapang menghadapinya. Ujian tetap ada, tetapi tidak lagi menakutkan. Rintangan tetap berdiri, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Inilah tanda awal dari hidup yang mulai dimudahkan. Kelapangan seringkali datang lebih dahulu sebelum perubahan besar benar-benar terlihat. Jika hati adalah fondasi, maka tawakal adalah poros yang menegakkan seluruh bangunan hidup. Tawakal bukan sikap pasrah tanpa usaha. Tawakal bukan alasan untuk berhenti bergerak. Tawakal adalah keberanian bekerja sepenuh tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dengan hati yang tenang, di sanalah keseimbangan terbentuk antara kerja yang nyata dan pasrah yang murni, antara ikhtiar yang sungguh-sungguh dan penerimaan yang lapang. Banyak orang bekerja keras namun jiwanya penuh kecemasan. Mereka takut gagal, mereka takut tidak cukup, mereka takut kehilangan. Padahal ketika sandaran utama tertuju kepada dunia, kecemasan tidak akan pernah selesai. Dunia selalu berubah. Hari ini memberi, esok bisa menarik kembali. Tawakal memindahkan pusat sandaran dari dunia menuju Tuhan. Saat itulah hati mulai tenang. Saat itulah langkah menjadi lebih mantap. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Waktu, hasil, pertemuan, perpisahan, keuntungan, kerugian, semua itu bukan sepenuhnya berada di tangan manusia. Yang bisa dilakukan hanyalah berusaha pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah itu sisanya adalah wilayah takdir. Disinilah tawakal bekerja. Ia mengajarkan untuk melakukan bagian diri, lalu menyerahkan bagian yang bukan milik kita. Saat seseorang benar-benar bertawakal, ia tidak lagi hancur oleh kegagalan. Ia tidak tenggelam dalam penyesalan. Ia tidak terikat pada hasil. Ia bergerak lalu menyerahkan. Ia berjuang, lalu merelakan. Ketika rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan, ia tetap tenang karena yakin bahwa ada rute lain yang sedang dibukakan. Kegagalan bukan akhir, melainkan pengalihan. Kehilangan bukan kehancuran, melainkan perpindahan ke sesuatu yang lebih sesuai. Tawakal juga mengajarkan ketundukan kepada alur kehidupan, bukan melawan dengan kemarahan, bukan menolak dengan keputusasaan, melainkan menerima dengan keyakinan. Ada hikmah di balik keterlambatan, ada penjagaan di balik kegagalan, ada perlindungan di balik kehilangan. Semua itu baru akan dipahami ketika hati telah tenang. Orang yang tawakalnya kokoh tidak menjadikan hasil sebagai sumber kebahagiaan. Ia menjadikan kedekatan dengan Tuhan sebagai sandaran utama. Karena ia tahu selama Tuhan bersamanya, tidak ada yang benar-benar hilang. Tawakal yang lurus melahirkan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Langkahnya terasa ringan meski jalannya berat. Hatinya terasa lapang meski ujiannya besar. Dan disinilah kemudahan mulai mengalir, bukan selalu dalam bentuk terpenuhinya keinginan, tetapi dalam bentuk ketenangan menjalani kenyataan. Bukan selalu berupa hilangnya masalah, tetapi dalam bentuk kekuatan menghadapi masalah. Inilah kemudahan sejati. Di bagian berikutnya kita akan masuk lebih dalam pada rahasia berikutnya, yang membuat pertolongan mengalir deras dalam kehidupan, yaitu bagaimana kebiasaan membantu sesama membuka pintu kemudahan dari arah yang tak disangka. Ada satu kebiasaan sederhana yang mampu mengubah arah hidup seseorang tanpa ia sadari. Kebiasaan itu adalah keinginan untuk memudahkan urusan orang lain. Tidak selalu berupa bantuan besar, tidak selalu berupa pengorbanan yang tampak, kadang hanya berupa uluran ringan yang bahkan terkesan sepele di mata manusia, tetapi bernilai besar di sisi Tuhan. Karena setiap kali seseorang menjadi sebab kelapangan bagi jiwa lain, kelapangan itu akan kembali padanya dengan cara yang tidak dapat dihitung oleh logika biasa.
Hidup ini berjalan dengan hukum yang tidak tampak oleh mata. Hukum itu seperti angin yang menggerakkan pohon. Tidak terlihat tetapi terasa. Salah satu hukumnya adalah siapa yang memberi kemudahan akan menerima kemudahan pula dalam takaran yang lebih besar. Siapa yang mengangkat beban orang lain akan mendapati bebannya sendiri terangkat. Siapa yang membantu akan dibantu. Siapa yang menenangkan orang lain akan ditenangkan dalam kondisi yang mungkin jauh lebih sulit. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Banyak yang menginginkan pertolongan tetapi jarang memberi pertolongan. Banyak yang berharap dilancarkan urusannya, tetapi enggan melapangkan urusan orang lain. Banyak yang menunggu bantuan tetapi jarang hadir sebagai bantuan. Banyak yang ingin dunia bersikap ramah padanya, tetapi ia sendiri tidak pernah berusaha merawat keramahan itu dengan tindakan. Mereka tidak menyadari bahwa kelapangan tidak akan turun kepada seseorang yang hanya ingin menerima, tetapi enggan memberi. Kelapangan datang kepada mereka yang berani menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Bukan karena mereka paling kuat atau paling mampu, tetapi karena keikhlasan mereka membuka pintu yang bahkan tidak bisa dibuka oleh usaha duniawi. Bantuan yang dimaksud bukanlah bantuan yang memerlukan kemampuan besar, tidak harus berupa uang, tenaga besar, atau jasa luar biasa. Kadang yang dibutuhkan hanyalah sedikit perhatian, sedikit empati, sedikit kepekaan. Ada orang yang hanya butuh didengarkan untuk merasa hidupnya lebih ringan. Ada yang hanya butuh ditemani dalam diam untuk merasakan bahwa ia tidak sendiri. Ada yang hanya butuh senyuman tulus agar hatinya kembali stabil. Ada yang hanya butuh kata-kata lembut untuk menyadari bahwa hidupnya belum benar-benar runtuh. Menjadi penunjuk arah bagi seseorang yang bingung juga merupakan bantuan. Membantu mengangkat barang yang berat bagi seseorang yang kelelahan juga merupakan bantuan. Menahan lidah agar tidak menyakiti juga merupakan bantuan yang sangat besar nilainya. Meski tidak terlihat, setiap hal yang memudahkan hidup orang lain, sekecil apapun, adalah pintu kemudahan bagi diri sendiri. Ada orang-orang yang dikenal sebagai pribadi ringan tangan. Mereka tidak menunggu permintaan untuk bergerak. Mereka tidak menghitung-hitung apakah kebaikan itu akan kembali padanya. Mereka tidak memilih-milih siapa yang layak dibantu atau tidak. Mereka membantu karena hati mereka telah dibiasakan untuk memudahkan. Bukan untuk menunggu balasan. Mereka memahami bahwa kebaikan yang dilakukan bukanlah investasi untuk manusia, melainkan tabungan batin yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Orang yang seperti ini biasanya tidak pernah kehabisan pertolongan. Ketika mereka berada dalam masalah, pertolongan muncul dari arah yang tidak disangka. Ketika mereka berada dalam kesulitan, kemudahan datang sebelum kesulitan itu menindih. Ketika mereka dalam kebingungan, jalan keluar muncul tanpa harus dicari keras. Bagi mereka, dunia seperti bergerak untuk membantunya. Bukan karena dunia tunduk kepada mereka, tetapi karena Tuhan telah menata jalan mereka melalui kebaikan yang mereka tanamkan kepada sesama. Ada pula orang yang mengaitkan seluruh kebaikannya dengan penilaian manusia. Ia membantu agar dihargai. Ia menolong agar dipuji. Ia memberi agar terlihat baik. Ia bergerak agar dianggap dermawan. Namun ketika balasan manusia menjadi tujuan utama, kebaikan itu kehilangan kekuatannya. Sebab manusia hanya mampu membalas sedikit, sangat sedikit. Dan jika itu yang menjadi tujuan, maka seseorang hanya akan mendapat balasan sebesar itu pula. Kecil, cepat hilang, dan tidak pernah memuaskan. Berbeda dengan orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan balasan manusia. Ia menolong seseorang yang bahkan tidak mengenalnya. Ia memberi kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Ia memudahkan urusan seseorang tanpa pernah menyebut bahwa ia telah melakukannya. Ia melakukan banyak hal yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhannya. Kebaikan seperti inilah yang menggerakkan pertolongan dari langit. Kebaikan yang tidak diumumkan, kebaikan yang lahir dari hati yang lembut, kebaikan yang tidak meminta pujian. Ada satu sifat lain yang dimiliki para pembawa kemudahan, yaitu menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kehadiran mereka membuat orang merasa aman. Kata-kata mereka menyejukkan, bukan menyakiti. Sikap mereka menenangkan, bukan memancing keributan. Mereka tidak suka menghakimi, tidak suka memperkeruh suasana, tidak suka menambah luka pada hati yang sudah terluka. Mereka memadamkan api, bukan menyalakannya. Orang-orang seperti ini membawa cahaya dalam kesehariannya. Mereka tidak hanya membantu dengan tangan, tetapi juga dengan akhlak. Mereka membuat suasana menjadi ringan, dan mereka membuat beban orang lain mengecil. Mereka membuat hati orang lain lebih kuat. Dan sebagai gantinya, Tuhan menjadikan hidup mereka terisi dengan ketenangan pula. Sebab ketenangan adalah balasan bagi mereka yang menenangkan. Kebaikan dalam hidup bekerja seperti lingkaran yang tidak terputus.
Apapun yang dipancarkan seseorang ke dunia akan kembali kepadanya. Jika seseorang menebarkan kemudahan, maka kemudahan akan datang kepadanya. Jika seseorang menyalakan ketenangan, maka ketenangan akan tumbuh dalam jiwanya. Jika seseorang mengangkat beban orang lain, maka beban hidupnya akan terangkat. Lingkaran itu berjalan tanpa henti. Kebaikan kembali kepada pelakunya, keburukan juga kembali kepada pelakunya. Karena itu, siapapun yang menginginkan kelapangan, hidup harus berani menjadi sebab kelapangan bagi orang lain, bukan ketika sedang luang saja, tetapi juga ketika sedang sibuk. Bukan ketika sedang berkecukupan saja, tetapi juga ketika sedang terbatas. Bahkan kebaikan yang dilakukan di tengah kesulitan seringkali menjadi sebab datangnya bukaan besar dari langit. Ada cerita-cerita yang tidak pernah ditulis namun terjadi di tengah kehidupan. Seseorang membantu orang lain tanpa berpikir panjang. Seminggu kemudian ia mendapatkan pertolongan dalam keadaan yang lebih berat. Seseorang merelakan sedikit miliknya untuk orang lain, lalu keesokan harinya mendapatkan rezeki yang lebih besar. Seseorang meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan orang lain, lalu beberapa hari setelahnya ia menemukan seseorang yang membantunya melewati masa sulit. Semuanya terjadi tanpa perhitungan manusia. Semuanya berjalan menurut aturan Tuhan yang tidak selalu terlihat. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan untuk diri sendiri. Hidup ini juga tentang apa yang kita tanamkan di hati orang lain, tentang cahaya apa yang kita tinggalkan setelah bertemu seseorang, tentang bagaimana keberadaan kita mempengaruhi dunia. Jika keberadaan kita membuat dunia sedikit lebih ringan bagi seseorang, maka dunia pun akan menjadi lebih ringan bagi kita. Menjadi jalan kemudahan bukan berarti harus melakukan hal-hal besar. Yang terpenting adalah menghadirkan niat yang tulus dalam setiap langkah, tulus dalam memberi, tulus dalam membantu, tulus dalam mendengarkan, tulus dalam menenangkan, tulus dalam mengurangi luka,